Selamat datang di video Honda Civic Type R S. Ya, ini adalah Honda Civic Turbo yang paling baru. Ini generasi ke-11, dan kalau Honda Civic Turbo yang lama itu kodenya FC, FC, ini kodenya FE. Dan secara kalau ngeliat di gambar, kita bisa lihat kalau mobil ini tuh lebih bersih, kalem, dan dewasa daripada Civic Turbo yang lama. Dan kalau ngeliat di gambar, mungkin kesannya nggak begitu kuat, tapi begitu ngeliat langsung baru kelihatan kalau mobil ini boleh juga penampilannya meskipun tidak seperti pendahulunya. Soal feature, dia lumayan lengkap di luar, lampu full LED, dan ada signature LED DRL baru Honda yang lebih bersudut dan lancip. Lampu kabut pun LED, dan mobil ini sudah pakai full Honda Sensing, terbukti dengan kamera di bagian sini. Dan kita bicara soal mesin, namanya aja Civic Turbo, pasti dia pakai mesin turbo. Kap mesinnya berat loh, gak nyangka seberat ini. Dia masih pakai mesin 1500 cc 4 silinder VTEC turbo, dan karena ini sebuah Honda ya, brand yang terkenal dengan mesin yang powerful, di F1 hampir menyaingi Mercedes bersama dengan Red Bull, dan pastinya Honda memberikan tenaga yang lebih besar, sebanyak 5 tenaga kuda ekstra. Ya, jadi kalau yang lama itu 173 PS, ini 178 PS. Torsinya naik jadi 240 Nm, masih penggerak roda depan dan masih CVT. Tapi sekarang dia ada 3 mode berkendara yang bisa kita pilih: Eco, Normal, atau Sport. Pengecetan rapi, ada peredam, tapi kebiasaan Honda nggak pernah dikasih cover. Karena why? Dan seperti gue bilang, untuk Civic Sedan cuma ada varian RS. Makanya kita dapat pelek 17 inci pakai ban Yokohama 215 50 R17. Dan sentuhan RS lainnya ada di spion warna hitam. Dan karena dia udah pakai Honda Sensing, di spion sebelah kiri itu ada kamera buat Honda Land Watch yang bisa mengurangi titik buta di sebelah kiri atau di sisi penumpang depan. Nah, sekarang dia udah pakai Smart Entry, tentu saja ya, mobil seharga 567 juta, mahal banget, pasti udah pakai Smart Entry. Tapi yang menarik di sini adalah kuncinya, karena untuk pertama kalinya Honda ngasih kita kunci yang sangat tipis seperti kartu. Kita bilangnya card key karena emang dia tipis banget, kira-kira 2 kali kartu kredit atau uang elektronik. Tapi ada juga kunci lain yang lebih konvensional. Ini dia, desainnya masih agak mirip ya, tapi sebenarnya ini baru. Dan di belakangnya ada tombol buat kunci, buka bagasi, dan remote engine start seperti Civic yang sebelumnya. Dan Civic ini didesain seperti adeknya Honda Accord. Makanya kaca di pilar C sini dia punya tekukan garis yang sama seperti Honda Accord. Jadi buat yang belum kebeli Accord, bisa beli Civic dulu. Pastinya rem depan belakang cakram udah ada ABS, lain-lain, dan stability control. Nah, seperti gue bilang, kayaknya Honda tuh lagi punya signature light atau lampu khas yang baru. Tadi di depan kita ada lihat bentuknya yang menyiku dan tajam, di belakang juga ada. Lampunya ini udah LED, tapi untuk sen dan lampu mundur dia masih bohlam biasa. Dan untungnya kita dapat knalpot ganda asli, nggak kayak Mercy, Audi. Dan ada sensor parkir, ada juga kamera parkir, tapi belum ada kamera 360 derajat. Agak sayang di situ ya. Ada emblem RS karena lagi-lagi adalah Civic RS. Ada lip spoiler warna hitam di bagasi. Ini nggak kecil loh, ini lumayan gede buat sebuah lip spoiler atau ducktail. Dan bagasinya ini bukan elektrik, dia pakai pegas ya, jadi nutupnya tetap pakai tangan sendiri, dan ukurannya lumayan luas dan lebar. Dan kalau misalnya space-nya kurang, tinggal tarik di sini, kita bisa lipat joknya. Nah, jadi kalau bagian luarnya tuh jadi kayak lebih kalem, dewasa, dan elegan, interiornya malah lebih memuaskan perubahannya daripada eksteriornya. Karena apa yang ada di sini, ini kayak bukan Honda, malah kayak sedikit lebih atas daripada merek Honda yang biasanya. Gua ambil contoh ya, ini kisi-kisi AC di sini tuh nggak cuma kelihatannya tuh mewah, tapi dipegangnya juga bagus. Dan ini nih, tuas buat buka tutup ventilasinya, dengerin. Suara kliknya tuh satisfying gitu, memuaskan. Dan nggak enteng, ada beratnya. Dan nggak cuma bagian sini, puter-puteran AC-nya. Dan syukurlah masih putaran AC, bukan layar ya. Sebel banget gue sama AC layar. Dan ini putarannya tuh lumayan ya. Suara kliknya lagi-lagi memuaskan. Dan dia udah dual zone ya, dual zone climate control. Ini buat fan speednya, sama ini buat suhunya. Dan kalau posisi duduk, Honda mah nggak usah ditanya, pasti bagus dan ergonomis.
jarak lengannya bagus, jarak kakinya bagus, dan setir ya pasti ya bisa tilt dan teleskopik. Nah terus ini syukurlah panel instrumennya itu udah ganti jadi full LCD, nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan kayak kalkulator banget nih layarnya. Sekarang udah full layar dan ada gambar mobil Honda Civic di sini. Dan ini detail banget. Kenapa? Kalau kita injek pedal rem, dia remnya juga nyala. Terima kasih Honda, ini detail yang bagus banget. Dan sekarang dia setirnya pun bentuknya baru, desainnya baru. Udah lapis kulit, ada jahitan. Dan seperti yang gue bilang tadi, dia udah punya Honda Sensing yang komplit. Makanya ada Adaptive Cruise Control, kita bisa ngatur jarak sama mobil depan secara otomatis. Ada juga Lane Keep Assist, biar mobil tuh nggak keluar jalur nyetirnya. Dan ada juga Road Departure Mitigation. Mobil ini juga punya rem otomatis, kalau Honda bilang CMBS ya. Itu sistem rem otomatis dari Honda, sama ada Auto High. Auto High buat lampunya ya, Auto High Beam. Sama dia udah pakai Auto Headlamp sama Auto Wiper. Dan selain fitur Honda Sensing yang tadi udah gue sebutin, ada juga fitur Lead Vehicle Departure Notification. Jadi kalau kita lagi macet-macetan, terus kita bosen main HP atau ngapain gitu terus kita nggak sadar mobil depan udah jalan, dia bakal ngasih alarm, bip 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 bip. Maksudnya mobil depan udah jalan, ntar kita bikin macet orang di belakang loh, biar kita cepet jalan. Dan di dekat dengkul driver ada tombol buat quick access ke Honda Sensing. Oke, tadi itu udah Honda Sensingnya. Sekarang kita lihat bahan-bahannya di sini. Gue nggak percaya ini Honda, ini soalnya bagus, ini empuk gitu ya. Terus ada aksen black piano di sini, ini kisi-kisi yang bagus tadi gue udah bilang. Di pintu pun masih empuk, bahkan di sandaran tangan supir dan penumpang depan itu udah pakai kulit dan ada jahitan-jahitan merah. Bahan joknya dia kombinasi antara bludru, kulit dan jahit-jahitan, dan buat jok depan dia udah elektrik. Tapi yang supir itu 8 way, yang penumpang 4 way. Nah sekarang kita beralih ke bagian tengah, terutama ke sistem infotainmentnya. Kalau Civic Turbo lama kan pakai aftermarket yang hasil ngobok-ngobok gudang di kebun jeruk paling tuh, nggak jelas. Ini dia pakai sistem infotainment asli langsung original dari Honda-nya. Dan dia lumayan responsif, fitur lumayan banyak, ada Bluetooth dan lain-lain. Dan yang paling penting ada Apple CarPlay sama Android Auto. Nih lihat nih, tuh udah ready. Tapi kayaknya paling bagus pakai kabel ya. Mungkin dia belum bisa wireless, tapi oke. Paling nggak udah ada Apple CarPlay sama Android Auto. Terus turun ke bagian bawah ada 2 port USB, masih USB Type A ya, yang satu buat koneksi Apple sama Android, satu buat ngecas, sama ada 12 volt seperti biasa. Ada kantong di sini tapi belum bisa wireless charging. Terus ini personal CVT-nya masih sama seperti yang kemarin, dan trim di sini lumayan unik ya, bukan carbon fiber, bukan black piano, tapi lihat aja lah sendiri. Ada 2 cup holder dan di sini ada switch buat drive mode-nya. Ada rem parkir elektronik sama ada brake hold. Terus laci di sini nggak dalam tapi lumayan panjang, dan ini hati-hati hilang. Sama laci di sini udah pakai damping bagus, nggak gede-gede amat tapi oke lah. Dan itu dia interior depan dari Honda Civic terbaru. Overall feeling mewahnya itu berasa banget, tapi biasanya Honda tuh pelit soal lampu di vanity mirror. Sekarang kita cek, ada kacanya, ada, tapi warnanya kuning, padahal ini putih. Ganti warna putih ya, tolong. Nah, itu tadi depannya. Gimana belakangnya? Mobil ini sedikit lebih panjang daripada Civic Turbo yang lama, dan ruang dengkulnya bagus buat sebuah ukuran sedan. Ruang kepala juga cukup baik, dan ada armrest. Tapi yang gue nggak suka di Honda itu armrest belakangnya selalu ngondoy begini. Gak usah Civic, Accord juga begini. Armrest yang aneh. Tapi untungnya kita dapat kisi AC di belakang dan ada 2 port USB buat ngecas. Lumayan nih, nggak bakalan kehabisan baterai. Dan untungnya kualitas bahan di depan dan belakang itu nyaris sama bagusnya. Di sini masih empuk, ada trim piano black di sini. Bedanya yang depan ada alis merah, yang ini nggak ada. Ya oke lah. Terus di sini juga masih ada kulit plus jahitan, dan joknya juga masih kulit, ada kantong di sini. Wah, apakah ini tempat yang lebih baik buat penumpang belakang dibanding Civic Turbo lama? Ya. Oke, jadi gimana kesimpulan soal Honda Civic generasi ke-11 ini? Well, desain emang subjektif. Mungkin ada yang kecewa kalau Civic barunya jadi lebih kalem, tidak seagresif yang lama, dan jadi lebih dewasa, tapi ya udah, desain itu selera. Tapi dengan harga 567 juta, awalnya mungkin emang terkesan agak pricey ya, agak overpriced dikit.
Cuma dari apa yang kita lihat, terutama dari interior, feature-feature, terutama dari Honda Sensing-nya dan bahan-bahan di dalamnya, mungkin udah ada potensi buat Honda Civic ini memenuhi ekspektasi harga tersebut. Tapi apakah driving-nya bisa sepantaran? Kita akan tunggu test drive-nya nanti. Oke, jangan lupa jempolnya, jangan lupa komentar ya, dan jangan lupa subscribe. Dadah!